Halo semuanya. Wah, eh, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok energinya. Mungkin vice versa ya, bisa terbolak-balik. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, kali ini temanya berjudul apa dan siapa yang akan berubah lebih baik untuk kamu. Wah, kita clarify apa sih dan siapa orangnya yang akan berubah lebih baik ya buat kamu. Oke, kita mulai. Aku shuffle dulu. Yang akan berubah lebih baik buat kamu. Oke. Ini ada card The Grim Reaper. Wah. Ini sih bisa tentang sesuatu, bisa tentang seseorang yang kayak menginginkan kesempatan kedua. Ayo, siapa nih? Bisa kayak ada seseorang gitu kak yang aku pengen deh ada kesempatan kedua ke kamu. Mungkin dia pengen kembali, mungkin ya ada seseorang yang merasa aku pengen mendekat ke kamu, apa boleh, apa bisa, atau aku berubah dulu kali ya, berubah menjadi lebih baik supaya dapet kesempatan lagi ke kamu gitu. Bisa vice versa. Tapi ini beberapa kalian mungkin ngerasa ya belum tentu mau menerima orang ini ya. Siapapun dia yang mau kembali, siapapun yang mau kesempatan kedua dengan kamu, mungkin dia mau memperbaiki kelakuannya supaya kembali ke kamu ya. Itu keputusan buat menerima atau menolak kan, itu hak kamu. Oke. Ini beberapa mungkin juga ya bagi kalian yang ngerasa kayaknya udah gak ada harapan buat aku, buat ini, buat itu, atau kamu ngerasa apakah ada harapan bisa ke sesuatu ini atau ke seseorang ini, apakah mungkin? Ya, ada harapannya kok. Jadi fokus dulu pada diri kamu, perbaiki diri, naikkan kualitas diri kamu, lakukan hal-hal yang mungkin membuat yang di atas mau mengabulkan doa kamu. Jadi kayak kita senangkan Tuhan gitu, lakuin hal-hal yang baik. Ya mudah-mudahan doa kamu dikabulkan, harapan kamu dikabulkan. Terus ini ada seseorang yang dia rindu sama kamu, dia kangen. Dia kayak pengen bilang, aku belajar dari kesalahan aku. Aku tahu letak kesalahan aku dan kayaknya aku mau berubah menjadi lebih baik. Ada seseorang yang kayak gitu. Mungkin dia pengen banget ya bersama kamu. Jadi dia kayak introspeksi diri. Nah, gitu. Ini orangnya sebelumnya cuek, atau memang dia cuek gitu, angkuh, atau dia punya ego. Ya ternyata itu
eh malah menyakiti dia, karena dia ini nggak bahagia kalau nggak bersama kamu. Wah, tapi ini ada tentang unconditional love ya. Mungkin kalau dia eh komunikasi lagi, atau dia ketemu kamu, atau dia hadir lagi nanti, atau memang udah ada yang rasain ya. Ketika dia hadir, aku rasa dia nggak terlalu banyak menuntut apa-apa. Dia mungkin nanti kayak orang yang ya udahlah, mau kayak gimana juga hasilnya, mau sekarang rumit kah, sulit, udah ada penghalang, udah ada tantangan, rintangan, udahlah, nggak usah dipikirin soal itu. Yang penting aku komunikasi aja dulu sama kamu. Kayak ya pengen banget memperbaiki hubungan. Kamu mau menerima, mau menolak, ya nggak apa-apa. Yang penting aku perbaiki silaturahmi aku ke kamu. Ada yang gitu. Wah, keren sih ini. Terus ya ini bisa vice versa. Vice versa itu ya bisa aja juga kadang kamu yang ngerasa mungkin aku harus merubah mindsetku, aku harus rubah pola pikir aku. Kan ini beberapa ada yang twin flame, atau ada yang ya koneksi spiritual. Cuma kenyataannya sulit, ya. Bertahan sakit, melepas juga sakit. Jadi ya mungkin ada di tahap pasrah ya. Cuma di sini mindset kamu, pola pikir kamu jadi lebih baik. Kamu jadi kayak orang yang ya mungkin ini cinta yang tanpa syarat. Aku nggak mau menuntut apa-apalah. Kan kondisinya udah gini nih. Atau ya kamu sama aku tuh udah beda. Terus kita nggak mungkin menyakiti orang di sisi kita, di sekitar kita, hanya karena kita ingin bersatu gitu. Ya kamu ngerasa ya udah mencintai tanpa harus memiliki. Beberapa gitu. Apalagi kalau udah ada orang lain, jadi kamu ngerasa ya udah, mungkin aku harus belajar ikhlas. Atau ini godaan aja sih buat aku. Ya memang ini koneksi dengan seseorang kuat banget. Tapi ini ada orang lain kan takutnya menjadi karma nantinya. Jadi aku harus bisa ngehandle diriku. Ya ini cinta bisa aja jadi godaan, bisa aja ini ujian, ini tantangan gitu. Itu sih. Atau kamu ngerasa ya udahlah, aku mau fokus dulu sama diriku, ada yang aku kerjain, aku usahain. Dia ini kayak godaan, nantilah dulu dia ini ya, takutnya ngegoda aku atau jadi godaan, akunya jadi nggak fokus sama hidup aku. Beberapa jadi kayak gitu mindset kamu, pola pikir kamu berkembang lebih baik. Terus ini ya banyak sih hal-hal yang aku rasa bisa berubah lebih baik. Kamu jadi sayang banget sama diri kamu. Kamu sayang dengan kesehatan fisik, kamu sayang dengan kesehatan mental kamu. Kamu ngerasa ya aku nggak mau lah terlalu fokus menyenangkan semua orang gitu. Kan beberapa kita kayak ngerasa aku pengen diterima orang, aku pengen menyenangkan semua orang, tapi kan nggak semua orang bisa disenangkan. Ada aja orang yang nggak suka sama kita, ya udahlah, bodo amat. Yang penting aku udah berbuat baik. Aku cari pengakuan, cari pahala dari yang maha kuasa aja. Terus kamu udah nggak mau mengabaikan kesehatan mental, kesehatan fisik. Kamu rasa kesehatan mental itu perlu. Jangan sampai aku stres, jangan sampai aku sakit. Beberapa kalian gitu. Dan ini ada juga orang yang dia berubah lebih baik karena dia pengen bersatu sama kamu. Gitu. Bisa juga ini beberapa kamu mau terus-menerus mengupgrade atau memperbaiki diri supaya kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik juga gitu. Oke.
Bagus sih. Kita lanjut ya, Kak. Oke. Yang akan berubah lebih baik. Ini kan ada tentang energi twin flame juga ya. Sebenarnya kalau energi kamu sudah lebih positif, dia akan lebih positif. Contoh, kamu mau jadi diri sendiri. Kamu mau terus-menerus perbaiki diri, naikkan kualitas diri kamu. Dia akan seperti itu. Jadi ini ada energi cerminan, mirror, yang kayak, ya kamu tenangkan aja diri kamu, pulihkan hidup kamu, ya dia akan seperti itu juga. Dan ini ada yang bisa bersatu. Wah. Meskipun ini beda-beda ya waktunya. Ada kalian yang cepat, ada yang lambat. Oke. Jadi kalau yang cepat itu, atau udah dalam waktu dekat ya, itu kalian memang udah saling memperbaiki diri. Atau udah ngeberesin urusan kehidupan masing-masing. Tapi kalau yang lambat, itu memang masih banyak polemik, masih banyak konflik, atau masih banyak karma yang harus dia bayar. Bisa vice versa. Oke, ini strong Aquarius, Scorpio. Terus ada Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Pisces, Cancer, Scorpio. Libra, Gemini. Aquariusnya muncul lagi ya. Ini strong Aries. Oke. Ya. Muncul lagi Aquarius, Libra, Gemini. Aku ngerasa ini ada entah teman lama, orang lama, atau ini bisa mantan kamu. Dia kayak pengen berubah menjadi lebih baik. Mungkin ada keinginan orang ini pengen sama kamu lagi. Gitu. Ya gitu loh, Rosalinda, Rodolfo. Aku nggak tahu sih ini entah mantan apa ya. Kan mantan banyak, Kak. Mantan teman lah, mantan pasangan lah, mantan gebetan, mantan rekan kerja, mantan rekan bisnis, apa aja kan. Ya itu mantan juga banyak gitu. Wah. Ini ada yang nggak tahu ya, kayak bisa aja lebih dari satu orang yang kayak ingin berubah menjadi lebih baik buat kamu. Beberapa ini ya mereka ngerti gitu. Ternyata kebenaran itu seperti ini. Keadilan itu sebenarnya seperti ini. Ada di sini yang kayak ngerasa, kok hidup aku berat ya? Kok hidup aku sulit? Kok hidup aku gak bahagia? Terus aku tiba-tiba teringat kamu. Apalagi kalau orang ini benar-benar pernah menyakiti ya. Pernah mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Gak tahu, jadi kayak terlintas aja kamu di pikirannya, di perasaannya. Jadi orang ini rindu loh sama kamu, kangen. Tapi ini kayak dia tuh punya pilihan lain kalau aku rasa. Dia dealing juga sama yang lain. Atau dia ada fokus yang lain. Entah kerjaannya atau keuangannya. Bisa tentang keluarga. Beberapa ini ya mungkin dia udah berkeluarga atau ya entah sama yang lain atau gimana gitu. Tapi kehidupan dia nggak berkembang lebih baik. Entah di sini kayak ya ternyata aku jalani hidup aku tanpa kamu. Ini beberapa ada yang egois ya, egonya besar. Jadi dia ikuti pola pikir dia selama ini. Tapi dia ngelihat kebenaran bahwasanya ya apa yang dia lakukan itu sebenarnya nggak membuat dia lebih baik. Entah dia memilih yang salah
entah dia memutuskan sesuatu yang sebenarnya nggak membahagiakan buat dia gitu. Jadi dia kayak orang yang juggling, kayak bingung. Pengen sih hidup lebih baik, tapi apa bisa ya? Apa mungkin aku balik ke kamu, atau ya setidaknya minta bantuan, minta support. Ini ada yang kayak pengen loh diperhatikan sama kamu, kayak dia ingat kamu tuh orangnya mungkin baik atau perhatian sama dia selama ini, atau kemarin-kemarin itu kamu ya banyak memberikan kesan yang baik ke dia. Jadi dia kayak ingat kamu tuh perhatian, kamu tuh mau menolong atau gimana. Jadi orang ini kayak pengen banget lah kembali. Ya aku mau sih berubah lebih baik, tapi kamu mau nggak perhatikan aku lagi? Ya ini beberapa ada yang baper banget sama kamu, baper banget. Entah ini orang lama tadi atau ini belum lama banget, entah orang yang fresh atau gimana. Bisa juga seseorang yang dia berusaha menjadi jiwa yang baru, dia mau menjadi pribadi yang lebih baik demi kamu. Gitu. Cuma ya sebenarnya ya kalau bisa janganlah hanya karena kamu dia berubah. Kalau bisa kan seseorang itu berubah karena niat dari dalam dirinya sendiri. Makanya kalau kamu memperhatikan orang seperti ini, lihat dulu dia berubah lebih baik ini karena motif apa, modusnya apa. Kalau memang ini niat berubah lebih baik untuk kemajuan hidupnya, memang dia memang benar-benar mau berkembang, ya itu it's okay kalau memang niat dari dalam diri sendiri. Tapi kalau hanya karena untuk mengharapkan sesuatu dari kamu, ya pertimbangkan lagi gitu kan. Karena nggak lucu aja gitu. Masa gara-gara seseorang kita berubah? Cuma itu kembali ke diri masing-masing. Ya mungkin perspektif orang kan beda-beda. Dia kira ya itu hal yang baik sih menurut dia, atau ya belum tentu juga ya baik menurut kamu. Cuma ini konteksnya tentang ya mungkin kamu adalah perantara, mungkin kamu adalah sosok yang berharga yang dihadirkan Tuhan ngebantu dia untuk berubah lebih baik. Jadi kalau misalnya entah dia berpikir atau dia merasa ya aku mau berubah lebih baik itu juga karena kamu, itu ya bukan berarti untuk kamu, tapi lebih kayak ya mungkin karena kehadiran kamu aja. Jadi ada rasa ke-trigger, aku jadi terpacu, aku jadi kayak ya merasa aja ada dorongan aku harus berubah lebih baik. Itu ini ya, ini ada juga yang dia membatasi diri mungkin selama ini, atau dia membatasi komunikasi atau apa gitu ya. Pokoknya dia nih yang memang menghindar, dia yang menjauh, dia yang ngeblok atau vice versa. Ya dia yang batasi komunikasi gitu. Jadi orang ini galau banget sebenarnya, karena dia ngerasa ya mengikuti egonya itu ternyata adalah sia-sia gitu, sebuah kesia-siaan. Makanya dia di sini mungkin karena berat banget menahan rindu, atau dia merasa ya ada koneksi di antara kita, ada chemistry yang kuat di antara kita. Makanya ini kembali lagi kayak kartu di awal. Ya aku juga bingung soal kita bisa bersatu atau enggak, atau ya hasilnya nanti gimana. Tapi pengen gitu, pengen ada komunikasi lebih baik ke kamu. Ya gitu sih. Mungkin dia udah mulai berpikir kayaknya penting menjaga silaturahmi dengan kamu, terlepas dari kita bisa jodoh atau enggak. Gitu. Lanjut ya.
Nah, ini orang yang selama ini cuek atau pasif ke kamu, dia kedepannya mungkin akan lebih reaktif atau lebih aktif ke kamu ke depannya. Contohnya kayak, ya dia sebelum-sebelumnya ini orang yang nggak peduli, tapi perlahan dia akan peduli sama kamu. Kayak misalnya, yang tadinya dia nggak mau mencari tahu tentang kamu, jadi dia cari tahu. Yang tadinya dia ngerasa aku nggak mau stalking kamu lagi, ya dia jadi stalking. Atau bisa juga ya tadinya dia nggak mau ngecek kontak kamu, jadinya ngecek gitu. Ini ada yang mau lebih perhatian sama kamu. Entah dia, entah siapa gitu ya. Ada yang mau lebih perhatian. Kayak kamu berharga gitu, jadi ya bisa aja loh ada yang memberi perhatian. Kayak mensupport, mendukung, ingetin kamu, jaga kesehatan kah. Tapi kalau ini seseorang yang nggak komunikasi atau berjarak dengan kamu ya, ada perubahan lebih baik yang dia lakukan ke kamu. Aku rasa lebih kayak dia tuh mendoakan kamu sekarang atau ke depannya. Dia mendoakan kamu supaya kamu sehat-sehat. Dia ngerasa ya aku masih sayang sama kamu, masih ada rasa, masih ada koneksi dengan kamu dan rindu, kangen ya sama kamu. Jadi aku ngerasa ya aku doain kamu lah supaya kamu sehat-sehat, supaya kamu bahagia. Ya berdoa juga, mana tahu kita bisa bertemu gitu. Dan akan berubah lebih baik ini seseorang yang tadinya mentalnya ciut ya, ini mentalnya jadi lebih kuat. Mungkin ada seseorang yang aku nggak sanggup mulai komunikasi dengan kamu. Aku nggak tahu harus bicara apa. Aku nggak tahu harus gimana. Atau aku malu. Atau aku insecure. Atau apa gitu ya. Ya akhirnya mentalnya bisa lebih baik ke depannya. Bisa lebih kuat. Jadi ya mungkin ini beberapa kalian dealing sama orang yang nantinya dia mau memberanikan diri untuk hubungi kamu. Dia akan punya mental kuat untuk komunikasi dengan kamu gitu. Jadi kalau ada seseorang yang kamu rasa kok dia belum hubungi aku ya, kok belum komunikasi ya, bisa aja ini ada tentang mental ya. Emosional juga ya. Kalau aku rasa mentalku belum kuat ya jangan dulu, tapi kalau nanti mentalku benar-benar lebih baik, aku udah berani, aku nggak malu lagi, nggak takut lagi, ya aku akan komunikasi dengan kamu. Ini bisa juga ya mental kamu juga bisa lebih baik ke depannya. Kan ini bisa vice versa ya. Aku rasa kesehatan mental kamu ke depannya bisa lebih baik. Kamu kayak orang yang menjaga banget soal mental. Mental itu kan lebih ke ya bisa kejiwaan kita, psikis kita gitu, psikis ya. Jadi kamu benar-benar sayang sama perasaan kamu. Kamu ngerasa ya bolehlah jaga perasaan orang, tapi aku jaga juga lah perasaanku. Ya kamu sayang lah sama diri kamu gitu. Dan ini yang berubah lebih baik juga tentang rezeki ya. Ini beberapa, tapi aku doain mudah-mudahan semua rezeki bisa lebih baik dalam hal apapun ya. Tentang keuangan, karir, kerjaan, bisnis, usaha, atau apapun yang kamu kerjakan, ya mudah-mudahan berhasil. Ini membawa rezeki. Apalagi kalian yang menanti-nanti panggilan dari seseorang atau komunikasi dari seseorang itu akan datang. Kamu bakalan dapat pesan sih sebenarnya. Beberapa ya. Pesan itu bisa ya mungkin ada komunikasi dari seseorang, ada panggilan dari seseorang, entah ini panggilan kerja, apalagi ya bisa kayak sorry ya berisik. Ini bisa juga
ada komunikasi, ada panggilan kerja, ada panggilan bisnis juga. Mungkin ada yang mau ngajak untuk kerjasama. Bisa ini ya panggilan-panggilan yang positif sih untuk ngajak kerja, ngajak bisnis, atau ya mereka atau dia itu mengakui kualitas kamu. Jadi ya kamu layak lah untuk dipanggil, layak untuk diberikan komunikasi seperti itu. Dan ya banyak sebenarnya harapan, banyak sebenarnya apa ya, kayak keinginan kamu yang ini bisa aja terkabul ke depannya. Asalkan di sini kamu benar-benar mau mengandalkan yang di atas. Jadi kita sebagai manusia ya, kita boleh mengandalkan diri kita boleh mandiri, tapi jangan lupa kita juga harus mengandalkan yang di atas. Karena ya kekuatan yang paling tinggi kan yang maha kuasa gitu. Jadi ya seperti itu. Oke. Sorry ya tadi itu berisik. Aku lanjut Kak. Ini tuh ada Virgo, Taurus, Capricorn ya, Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi aja. Nah, kamu akan dicintai. Jadi kamu yang selama ini ngerasa apa dia cinta sama aku, apa dia tidak peduli lagi sama aku. Nah, jadi kedepannya semua akan berubah menjadi lebih baik. Kamu yang tadinya diabaikan, kamunya yang tadinya dicuekin, kamu bakalan diprioritasin. Wah. Ini beberapa. Kamu bisa berpikir lebih bijaksana, ya. Jadi ini tentang mindset juga, pola pikir yang lebih baik. Kamu merasa kayak orang yang, ya aku harus komitmen lah, aku harus konsisten lah. Aku kan gak mau lagi sama dia, jadi aku harus konsisten. Kamu bisa tegas sih dengan keputusan kamu. Tapi bisa juga ini tentang, ya aku punya intuisi atau aku ngerasa aku ada harapan bisa bersama dia dan aku yakin akan doaku. Ya udah, aku menunggu dia lah. Nah, seperti itu. Kamu bisa tuh konsisten untuk itu. Jadi ini ya kembali ke kalian ya. Kamu sebenarnya memang mau melepaskah atau bertahan dengan seseorang? Ya kalau kamu mau melepas, kamu nih bakalan konsisten. Tapi kalau kamu mau bertahan juga, kamu bakalan konsisten. Gitu. Jadi kan selama ini kan ada yang kayak beberapa ngambang nih, aku mau bertahan kah atau melepas. Kan bertahan sakit. Pergi juga sulit. Tapi ini kamu bakalan bisa bikin keputusan. Mau atau enggak sama dia. Terus ini ada yang berubah lebih baik ini ya seperti tadi ya, tentang orang yang udah menjauh ya pada akhirnya mendekat lagi. Terus aku lihat yang berubah lebih baik ini juga tentang prinsip hidup ya, pendirian kamu. Kamu akan bisa membedakan mana orang yang positif, mana yang toksik atau yang negatif. Kamu ngerasa perlu untuk menseleksi, perlu untuk memfilter atau menyaring mana orang-orang yang berfaedah, mana yang enggak, mana yang harus dekat dengan aku, mana yang harus aku kasih jarak. Karena nggak semua orang baik, ada orang toksik kan, ada aja orang yang nggak berkenan atau yang hanya menyusahkan hidup kamu, nyakitin kamu, atau kamu kalau sama seseorang, sama mereka itu hanya dijudge, hanya dihakimi, ya kamu bisa jaga jarak dengan orang seperti itu. Kamu bisa ngasih ruang buat diri kamu sendiri untuk berkembang gitu. Ini beberapa kalian jadi ngerti kenapa hidupku masih gini-gini aja, kenapa aku selama ini sulit berkembang. Kayaknya lingkunganku deh, kayaknya orang di sekitarku, kayaknya orang-orang yang seperti ini tuh harus dilepas.
supaya aku fokus sama diriku. Aku mau fokus perbaiki hidup aku pengen berkembang, aku pengen maju. Nah, kamu bisa ngelakuin itu. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya aku lebih nyaman sendiri gitu, aku lebih nyaman sendiri nonton tarot, cari pencerahan atau apa, ya terserah gitu. Karena kalau kamu isi energi kamu dengan hal-hal positif, yang bakalan didekatkan dengan kamu juga nanti orang-orang yang positif. Jadi kita itu sebenarnya di alam semesta ini merefleksikan energi. Kamu mau dapat orang yang positif, ya kamu harus positif. Kamu mau dapat orang yang baik, ya kamu harus baik. Sebenarnya gitu. Sama kayak pasangan. Kalau kamu ingin pasangan atau seseorang itu bisa lebih baik, ya kamu harus lebih baik dulu. Kamu harus memperbaiki diri dulu. Isi energi kamu dengan hal-hal positif, pencerahan lah atau ibadah gitu. Ya, kalau memang dia itu jodoh kamu atau memang pada akhirnya kalian bersatu, ya dia akan berubah lebih baik supaya bisa sepadan dengan kamu. Baru bisa kalian bersatu gitu. Jadi istilahnya yang akan didekatkan dengan kamu itu ya yang selaras dengan energi kamu. Makanya kalau ada seseorang yang kayak kok dia belum menghampiri, ya mungkin karena itu dia belum pantas buat kamu. Mungkin dia belum lebih baik. Nah, kalau dia udah lebih baik, baru dia didekatkan ke kamu karena kamu sudah lebih baik. Gitu, Kak. Dan ini ada perubahan lebih baik tentang ya kehidupan kamu sih. Entah ini kerjaan, bisnis, atau ya keadaan sosial, status sosial kamu bisa lebih baik. Gitu. Ada sesuatu yang besar, yang lebih besar sedang dipersiapkan Tuhan buat kamu. Beberapa kalian yang ngerasa ada di posisi rendah, ya kamu akan diangkat derajat kamu menjadi lebih baik gitu. Dan apa ya, bicara tentang perubahan lebih baik itu nggak selalu tentang rezeki, nggak selalu tentang percintaan, tapi bisa juga kayak spiritualitas kamu ini bisa lebih baik. Sebenarnya kalau spiritualitas kamu sudah lebih baik, ya kayak kamu udah ngerti nih jati diri kamu apa, kamu ngerti tujuan hidup kamu apa, kamu tahu misi jiwa kamu. Nah, kalau kamu udah tahu seperti itu, sebenarnya kamu udah deket dengan alam semesta, kamu udah connect ke semesta dan ke Tuhan tentunya ya. Jadi sebenarnya kamu tinggal berafirmasi aja. Contoh, ya aku berharap nih ada seseorang yang bisa bersatu dengan aku, atau aku berharap ada seseorang yang lebih baik untuk aku. Aku hanya ingin orang yang bisa membahagiakan. Nah, itu bisa kamu afirmasikan. Kayak, ya aku doakan itu, atau aku berharap, aku selalu ucapkan itu dalam hati, ya itu bisa terjadi. Bisa juga kayak, aku ingin uang, atau aku ingin kaya, aku ingin jabatan yang begini, aku ingin usahaku gini, ya afirmasikan aja. Kamu bisa browsing juga, cari di Google, di YouTube, cara berafirmasi. Nah, coba kamu pelajari supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu bisa terkabul. Tapi dengan catatan yang aku bilang tadi, tingkatkan spiritualitas kamu, tingkatkan hal-hal spiritual dalam diri kamu. Ya kan, gimana yang di atas mau mengabulkan permintaan kamu kalau kamu belum meningkatkan spiritual gitu. Oke, sekarang aku mau kasih angka dan huruf. Kalau angka bisa aja itu tentang berapa hari, berapa minggu lagi ada perubahan ini ya menjadi lebih baik. Tapi bisa juga tanggal spesial, bulan spesial ya, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor apa aja. Oke, angka
Nih ada yang kembaran jiwamu ya, mirror. Ada 11. Twin flame. Ada 13. 20. 18. Ada 5. 4. 31. 16. Ini ada 29. Ada 28. Oke, lalu 26. Ada 7. Ada 19. Ada 6. Ada 24. Ada 15. 14. Ada 1. Oke. Ada angka 3 sama 27. Oke, huruf ya, mungkin di namanya atau kalian beberapa. Ada H. H, D, M, C. Ada T, Q. Ada F. Ada B. Ada E. E. Terus ini ada U, W, ada V, ada P, ada A, ada I, S, N, terus X ini mungkin ada yang lama tadi ya, orang lama, sama L. Oke, jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Makasih ya udah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.